Halo semua, kembali lagi bersama saya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sejarah lagi nih. Pembahasan kita kali ini tentang dampak ekonomi penjajahan di Indonesia. Topik ini sangat penting untuk kita ketahui karena menunjukkan bagaimana kebijakan kolonial Belanda tidak hanya mempengaruhi politik dan budaya, tetapi juga turut mempengaruhi kehidupan ekonomi dari masyarakat Nusantara kala itu. Nah, sebelum memasuki ke materi, perkenalkan terlebih dahulu, pembelajaran ini disusun oleh saya sendiri, Nafisha Nazilia Salsabila, dan untuk informasi selanjutnya bisa kalian baca di halaman profil pengembang ini. Nah, tujuan saya untuk mengajarkan materi ini sangatlah sederhana, yaitu supaya semua teman-teman bisa memahami sejarah ekonomi kolonial dengan cara yang lebih runtut dan mudah dipahami. Menu pembelajaran kali ini sangatlah sederhana teman-teman, tapi dijamin tidak akan membosankan. Nah, yang pertama itu nanti saya akan memberikan materi belajar yang akan saya sampaikan. Lalu nanti yang kedua akan ada fun quiz yang bisa teman-teman akses melalui QR code di belakang nantinya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran. Fokus pertama adalah mengenai dampak ekonomi dalam bidang perkebunan. Pada masa penjajahan, tanah dan hasil perkebunan rakyat ini tidak lagi sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Tanah dipaksa untuk menghasilkan tanaman ekspor seperti kopi, tebu, tembakau, dan lain sebagainya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar di Eropa kala itu. Nah, bukan hanya itu teman-teman, rakyat juga dipaksa untuk melakukan kerja rodi atau kerja paksa tanpa upah. Mereka harus membuka lahan seperti menanam, merawat, hingga nantinya mengangkut hasil panen ke gudang-gudang milik Belanda. Jadi bisa dibayangkan ya betapa beratnya beban rakyat pada saat itu. Nah, selain itu Belanda ini juga sangat pintar dalam memanfaatkan potensi alam yang ada di Indonesia nih, terutama dalam bidang perkebunan. Kehadiran mereka sebenarnya dimulai sudah sejak adanya pembentukan VOC. Dalam perkembangannya, VOC tidak hanya berdagang rempah, tetapi mengembangkan perkebunan baru yang dianggap memiliki nilai ekonomi tinggi, misalnya kopi dan tebu. Nah, VOC ini bahkan menerapkan sistem tanam wajib kopi, khususnya di wilayah Priangan, Jawa Barat. Karena dianggap berhasil, sistem ini kemudian diperluas ke wilayah lain seperti Ambon dan Pekalongan. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwa perkebunan ini menjadi salah satu pilar utama sistem ekonomi kolonial yang menguntungkan Belanda tetapi sangat merugikan rakyat. Oke, lanjut ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai kultur stelsel atau yang lebih dikenal dengan nama sistem tanam paksa. Nah, sistem ini sudah mulai berlaku semenjak tahun 1830 dan tentu isinya cukup menyiksa rakyat ya. Seperti yang di awal saya jelaskan tadi, bahwasanya petani diwajibkan untuk menanam tanaman tertentu yang diminta oleh pemerintah kolonial seperti tebu, tembakau, kopi, dan lain sebagainya. Namun bukan di lahan yang khusus, tetapi di tanah milik mereka sendiri. Jadi lahan yang tadinya bisa dipakai buat menanam padi atau tanaman pangan itu malah harus dipakai buat komoditas ekspor. Nah, bagi Belanda sistem ini sangat menguntungkan. Hindia Belanda waktu itu langsung jadi salah satu produsen utama kopi, tebu, dan tembakau di pasar dunia. Ekonomi Belanda terbantu banget dari hasil tanam paksa ini. Tapi bagi rakyat Nusantara akibatnya sangat parah. Mereka kehilangan hak atas tanah mereka dikuras habis-habisan, dan yang paling menyedihkan,
hasil panen untuk kebutuhan hidup sendiri juga berkurang drastis. Nah, kalau tadi kita bahas mengenai tanam paksa, sekarang kita masuk ke tentang sistem ekonomi liberal nih, yang berlaku sekitar tahun 1870 hingga 1900. Bedanya apa sih dengan yang sebelumnya? Kalau di masa tanam paksa itu, pemerintah kolonial langsung yang ngatur. Nah, tapi kalau di masa liberal ini, justru swasta asing dari Eropa juga dikasih kesempatan buat buka usaha di Hindia Belanda. Caranya melalui Agrariswet atau Undang-Undang Agraria tahun 1870. Di undang-undang ini bikin orang asing itu bisa memiliki usaha hak guna usaha atau erfpacht. Jadi mereka bisa sewa lahan dalam jangka yang panjang buat bikin perkebunan besar. Dari sinilah muncul banyak perkebunan yang terkenal sampai sekarang nih. Misalnya perkebunan tembakau di Delhi, Sumatera Utara, perkebunan tebu di Jawa Timur dan Jawa Tengah, lalu teh dan kina di Jawa Barat, dan ada juga karet dan sawit di Sumatera. Kalau kita lihat, sistem liberal ini bikin perkebunan jadi makin luas dan modern. Tetapi lagi-lagi keuntungannya lebih banyak lari ke pengusaha Eropa. Sekarang kita bahas mengenai perkembangan infrastruktur dan juga industrialisasi di masa kolonial nih, yakni sebagai dampak dari adanya sistem ekonomi yang diberlakukan oleh mereka. Jadi, buat mendukung sistem perkebunan yang udah berjalan nih, Belanda membangun banyak sekali fasilitas pendukung, misalnya waduk dan irigasi, supaya tanaman bisa terairi dengan baik. Lalu ada juga jalan raya, rel kereta api, sampai pelabuhan yang dibangun biar hasil perkebunan gampang diangkut ke gudang atau bisa langsung diekspor ke luar negeri nantinya. Tidak cuma itu teman-teman, industri manufaktur juga mulai tumbuh. Muncul pabrik-pabrik baru seperti pabrik gula, teh, rokok, karet, minyak, bahkan kina. Jadi hasil perkebunan tadi nggak cuma dijual mentah, tapi sebagian juga diolah dulu biar nilainya lebih tinggi. Mesin-mesin modern didatangkan langsung dari wilayah Eropa. Nah, akibatnya proses pengolahan hasil perkebunan jadi jauh lebih cepat dan efisien. Kalau kita lihat secara keseluruhan nih, sistem ekonomi kolonial ini sebenarnya memiliki dua sisi. Ada yang kelihatan positif, tapi ada juga yang negatif dan justru lebih besar dampaknya. Dari sisi yang positif, Indonesia mulai mengenal sistem perkebunan komersial modern. Produksi hasil bumi meningkat pesat dan ekspornya juga makin besar. Selain itu, rakyat juga mulai berkenalan dengan teknologi dan teknik budaya baru yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi bisa dibilang ada sedikit transfer ilmu dan sistem pertanian modern. Namun sayangnya dampak negatifnya jauh lebih terasa. Rakyat banyak yang kehilangan hak atas tanah mereka sendiri. Tenaga mereka diperas habis-habisan dan hasil panen buat kehidupan sehari-hari pun jadi sangat berkurang. Belum lagi terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan manusia Indonesia. Oke teman-teman, usai sudah materi pembelajaran yang saya berikan. Nah, sekarang seperti yang awal tadi saya bicarakan, bahwasanya nanti di belakang akan ada fun quiz, dan ini merupakan QR code yang bisa teman-teman akses untuk fun quiz tersebut. Nah, selesai sudah dan selamat bersenang-senang. Terima kasih.